Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membantah kabar batalnya aksi yang direncanakan digelar di depan gedung DPR MPR 27 Agustus besok. Koordinator AMPB Supriyono menegaskan demo besok akan berlangsung secara damai dan tanpa aksi anarkis. AMPB juga telah berkoordinasi dengan sejumlah aliansi warga dari sejumlah daerah yang memastikan akan hadir dalam unjuk rasa besok. Kelompok ya, ini adalah murni aspirasi rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dari Betawi juga memberi dukungan, dari Banten, dari Bogor, dari Jabodetabek. Kita tidak mengajak enggak. Ini dari hati nurani. Teman-teman dari Jabodetabek hadir dengan hati nurani. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek. Masih fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Jumlah bantuan logistik terus berdatangan dari kelompok masyarakat ke posko demo di depan gedung DPR. Bantuan masuk berupa makanan ringan, air mineral, hingga bantuan dana. Posko logistik direncanakan akan didirikan hingga besok. Salah satu bantuan diberikan oleh warga dari Bekasi yang menyumbang sejumlah logistik air mineral sebagai bentuk dukungan. Bantuan ya? Iya. Kenapa Mas mau kasih bantuan, Mas? Kita buat simpatisan aja. Oh gitu. Apa aja bantuan yang dikasih? Ya, cuma aqua, air mineral sama snack-snack aja. Oh gitu. Hari ini aja atau besok juga rencana mau kasih? Cuman hari ini aja. Hari ini aja. Terkait rencana demo, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan jika DPR membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait rencana aksi demo 27 Agustus. Puan menyebut jika saat ini RUU perampasan aset masih dalam pembahasan Komisi 3. Puan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima. Sampai lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai saat ini kan Komisi 3 masih melakukan menerima masukan-masukan, dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya. Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta jelang demo 27 Agustus aman terkendali. Jumlah polisi akan ditempatkan di sejumlah titik ibu kota seperti kawasan DPR, Bundaran HI, hingga Monas untuk mengamankan aksi unjuk rasa agar aktivitas masyarakat tetap berjalan kondusif. Tadi kami kembali lagi kesiapan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI, termasuk Pamdal yang ada di beberapa titik di DPR, termasuk sekitar Bundaran HI menuju Istana. Beberapa titik ini kan juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat. Begitu juga, jadi ini harus kami luruskan dan jelaskan. Misalnya tergelar beberapa ribu personil, misalnya masa aksi 500, bukan hanya untuk 500, tetapi untuk pengaturan lalu lintas, kelancaran masyarakat lainnya, kegiatan aktivitas masyarakat. Di Pati, masa dari Aliansi Masyarakat Pati bersitegang dengan petugas saat armada bus yang akan mengangkut mereka berangkat unjuk rasa di Jakarta tidak diizinkan masuk kawasan alun-alun Pati. Sebagian masa yang sudah menunggu di alun-alun pun terpaksa dijemput dengan mobil bak terbuka untuk selanjutnya dibawa ke lokasi bus yang sudah siap mengantarkan mereka ke Jakarta. Masa menyayangkan kejadian ini mengingat mereka sudah merencanakan pemberangkatan akan dilaksanakan secara serentak dari alun-alun Pati.
mengesahkan RUU perampasan aset dan hukum mati koruptor, kita dipersulit. Kalian lihat tadi kan, di sini nggak bisa masuk. Ini olah dari oknum-oknum polisi. Ini suatu pembungkaman. Tidak boleh kayak gini. Melawan koruptor, penegak hukum melanggar hukum, memalukan. Pantauan kondisi terkini di DPR, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada rekan Niputu Trisnanda dan juru kamera Febri James. Putu, untuk saat ini kita mengetahui bahwa AMPB memadati di depan gedung DPR, MPR dan juga rencananya besok akan melakukan demo. Lalu seperti apa pantauan di sana dan apa saja tuntutan utama para pendemo kali ini? Oke, selamat petang, Juno dan juga saudara. Saat ini saya berada tepat di depan gedung DPR, di mana sisi kiri saya ini merupakan posko yang digunakan sementara oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk kemudian melakukan segala persiapan menuju aksi pada tanggal 27 Agustus besok. Kemudian juga bagaimana bantuan-bantuan dan donasi ini juga dikirimkan. Termasuk juga yang ada di pinggir saya saat ini merupakan satu kendaraan atau satu bus yang kemarin digunakan oleh AMPB untuk berangkat ke Jakarta dan sempat mengalami situasi yang tidak menyenangkan, yaitu di mana ada pelemparan batu bata begitu ya. Nah, ini jadi satu-satunya tempat begitu untuk mereka beristirahat jelang aksi yang nantinya akan digelar pada tanggal 27 Agustus 2026. Karena sampai dengan saat ini tadi disampaikan juga oleh Supriyono alias Botok bahwa sebetulnya yang kemudian menjadi fokusnya selain aksi besok adalah tempat untuk beristirahat sementara, di mana sampai dengan saat ini belum ada tempat yang kemudian bisa digunakan sehingga posko sementara ini ada di depan area DPR dan juga kendaraan yang ada di belakang saya saat ini. Untuk mengetahui tuntutannya apa saja, sudah bersama dengan Kompas TV. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktu. Ada Mas Vander Waruwu yang merupakan perwakilan dari tim advokasi dan juga Mas Didik yang merupakan tim humas dari AMPB. Saya ke Mas Vander terlebih dahulu. Ini kan kemarin sempat ada informasi bahwa tidak akan ada aksi, kemudian tadi juga dikonfirmasi oleh Mas Botok bahwa aksi akan tetap berjalan. Sebetulnya untuk besok ini aksinya akan seperti apa dan tuntutannya apa aja, Mas? Oke, sebelumnya terima kasih, perlu kami sampaikan adanya pemberitaan pembatalan aksi pada tanggal 27 merupakan informasi yang tidak benar. Untuk terkait persiapan besok, kami telah lakukan persiapan sehingga kami bisa pastikan tanggal 27 Agustus pelaksanaan aksi dari teman-teman AMPB bersama warga Jabodetabek dan simpul-simpul lainnya akan tetap terlaksana. Dengan tetap membawa dua tuntutan, yang pertama adalah mendesak RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Yang kedua, soal menuntut agar dilakukannya vonis hukuman mati terhadap koruptor. Begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya ada informasi bahwa selain dua tuntutan itu ada juga upaya mengganti pemerintah, menurunkan Presiden Prabowo Subianto ataupun juga wakilnya, itu juga masuk dalam tuntutan atau memang hanya fokus di dua tuntutan tadi? Sejak awal ketika kami ingin melakukan aksi di Jakarta, fokus kami hanya pada dua tuntutan tersebut. Terkait adanya informasi tuntutan-tuntutan lain yang beredar di media itu tidak benar. Karena sejak awal teman-teman AMPB telah menyepakati membawa dua tuntutan yang nanti akan disampaikan di DPR RI. Total aliansi yang tergabung ini ada berapa jumlahnya, Mas? Yang nanti juga akan turun aksi di tanggal 27. Yang pasti untuk penyelenggaraan aksi pada tanggal 27 Agustus ini sebenarnya diinisiasi oleh teman-teman dari ARIP atau Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu. Kemudian sekitaran beberapa hari yang lalu kami diundang untuk turut menyukseskan aksi yang nanti akan dilaksanakan pada 27 Agustus. Karena tuntutannya sama dan juga keresahan yang sama, sehingga kami dari AMPB berangkat menuju Senayan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Dan ada beberapa simpul-simpul lain yang jelas teman-teman dari sekitaran Jabodetabek dan kota-kota yang lainnya. Total ada 35 betul, Mas? Untuk AMPB sendiri ada sekitar 35 orang. 35 aliansi. 35 aliansi itu kami belum bisa pastikan, tapi yang betul sudah terkonfirmasi saat ini ada teman-teman ARIP, kemudian ada masyarakat Betawi, lalu kemudian ada barusan tadi dukungan juga dari teman-teman BEM Universitas Indonesia dan juga kota-kota yang lain.
Mas, ini kan yang tentu tuntutan-tuntutan ini harapannya bisa didengar secara langsung, kemudian ini kan juga menjawab undangan begitu ya dari Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mendapatkan apa sebetulnya masukan dari masyarakat terkait dengan perampasan aset. Sampai dengan sore hari ini, ada perwakilan dari DPR atau pimpinan DPR yang berkomunikasi dengan AMPB? Saat ini masih belum terkait adanya upaya untuk berkomunikasi dengan AMPB. Secara resmi ya, belum ada. Yang kami harapkan semoga besok tuntutan-tuntutan yang sudah kami sampaikan dari berbagai media itu dapat didengarkan dan juga dapat direspon langsung oleh DPR. Nah, kemudian satu hal yang kami sampaikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum ini kami laksanakan dengan damai. Karena sejatinya gerakan ini hadir, gerakan ini muncul karena keresahan masyarakat Pati terhadap tindak pidana korupsi. Sehingga kami sangat membutuhkan ya, dan kami juga menginginkan adanya partisipasi publik dalam penyusunan RUU perampasan aset. Dan kemudian pembahasan mengenai RUU perampasan aset ini kami harapkan agar diseriuskan. Dan seperti yang kita tahu, belakangan baru kemudian RUU perampasan aset ini masuk dalam prolegnas. Nah, sehingga menurut kami adanya gerakan ini memantik agar penyusunan RUU perampasan aset bisa dibahas secara bijaksana. Dan sifatnya sekali lagi kami tegaskan, kami bukan memburu-burukan. Kami ingin adanya partisipasi publik. Kami ingin pembahasan RUU perampasan aset ini diseriuskan, dijadikan agenda utama dalam pembahasan di DPR RI. Nah, Mas, yang jadi pertanyaan saya, ini kan juga dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini donasi terus berdatangan. Ada yang bawa air mineral, ada yang bawa makanan juga, termasuk juga menyumbangkan uang begitu ya. Nah, ini singkat saja, sebetulnya kalau bicara soal bantuan donasi dalam bentuk uang, kemarin kan sempat diblokir. Nah, sampai dengan saat ini gimana, Mas, bantuan-bantuan? Ya, karena adanya pemblokiran ya, sepihak atau istilah lain dari pihak kepolisian adalah penundaan transaksi. Semakin membuat masyarakat itu untuk tetap bersatu dalam gerakan di tanggal 27. Sudah mengetahui kalau rekeningnya sudah kembali dibuka, Mas? Itu sebetulnya sudah dibuka? Sampai saat ini kami belum menerima surat resmi ya dari pihak Mandiri maupun kepolisian mengenai pemblokiran atau penundaan transaksi. Terima kasih banyak, Mas. Kita tunggu nanti besok aspirasinya seperti apa. Semoga juga bisa langsung berdialog dengan DPR. Tapi satu poin yang pasti, tidak ada aktivitas yang kemudian mengganggu kepentingan publik yang lebih luas lagi ya. Selamat melanjutkan persiapannya. Semoga besok juga lancar. Dan saudara, sampai dengan sore hari ini bisa saya pantau begitu untuk arus lalu lintas sendiri ini masih berjalan seperti biasa, di mana dua ruas jalan dari arah Semanggi menuju Selipi ini masih bisa dilalui oleh masyarakat. Kemudian juga tetap ada himbauan begitu ya, karena terjadi kepadatan jika memang akan beraktivitas ke area-area tersebut khususnya melewati DPR, ini diharapkan bisa melintasi area yang lain agar kemudian tidak terhambat. Tentunya di tanggal 27 Agustus nanti juga akan ada sejumlah upaya pengaturan lalu lintas. Kembali ke Anda, Juno. Baik, aksi unjuk rasa akan tetap dilakukan esok hari dan tuntutan utamanya adalah pengesahan bagi RUU perampasan aset dan juga vonis mati bagi koruptor. Terima kasih rekan Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Feby James dari Gedung DPR Jakarta.